dari warga netizen. Ini rupanya dipicu oleh peristiwa yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Beberapa hari yang lalu ini, tepatnya saat Gibran itu membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran Korpri tingkat nasional yang ke-7. Dan dalam rundown acara yang diterima oleh para wartawan itu memang dijelaskan di situ bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu akan memberikan sambutannya selain Gubernur Kalimantan Tengah yakni Sugianto Sabran. Tapi ternyata kemarin itu ketika Gibran tidak menyampaikan sambutan dan hanya dia memukul gendang, gendang tradisionalnya dari warga Daya itu, dan setelah itu dia meninggalkan lokasi acara. Ini sebenarnya kalau saya cek di media online beritanya sudah tayang pada tanggal 5 November kemarin karena peristiwanya ini pada tanggal 4 November malam gitu. Tetapi sampai hari ini itu di media sosial masih rame soal ini. Apa sesungguhnya yang terjadi ya? Seperti biasa kalau ada hal-hal semacam ini saya coba cek apa sih sesungguhnya yang terjadi. Benarkah bahwa Gibran itu seperti dinarasikan oleh para netizen dia menolak untuk memberikan sambutan, bahkan kemudian ada yang ledek mungkin karena contekannya lupa atau ketinggalan, jadi dia kemudian tidak memberikan sambutan. Ada-ada aja ini ya. Saya menemukan videonya secara utuh itu dari akun YouTube Diskominfo Santik dari Provinsi Kalimantan Tengah gitu. Dan kalau kita amati memang itu peristiwa terjadi itu dan sangat menarik. Kenapa? Karena ada setidaknya itu 3 sambutan ya secara resmi menyampaikan sambutannya. Itu yang pertama adalah Zudan Arif Fakrullah, ini Ketua Umum Korpri yang dia menyampaikan sambutannya kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dan seharusnya setelah itu sambutannya sekaligus membuka acara disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Nah, yang pertama ketika menyampaikan pidatonya itu Ketua Umum Korpri Zudan Arif ini dia menyatakan kegembiraannya bersama dengan keluarga besar Korpri karena Wakil Presiden berkenan hadir membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran ini, dan kemudian juga Zudan Arif meminta agar Wakil Presiden itu menyampaikan sambutan dan membuka acara sekaligus. Yang terhormat, yang sama-sama kita cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih atas kehadiran Mas Gibran. Kami seluruh jajaran pengurus Korpri seluruh Indonesia dan seluruh kafilah sangat berbahagia Mas Wapres membersamai kami pada malam hari ini. Rekan-rekan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Wapres. Untuk itu saya atas nama seluruh panitia memohon kepada Bapak Abang Gubernur dan Mas Wapres nanti berkenan untuk memberikan sambutan, dan khusus kepada Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka berkenan membuka secara resmi MTQ ke-7 ini. Demikian laporan kami, terima kasih atas perkenan Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Zudan Arif itu giliran dari Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Dia juga meminta, padahal bukan hanya sambutan tapi arahan dari Wakil Presiden, dan dia menyampaikannya itu dalam bentuk pantun. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selamat datang Bapak ke Kalimantan Tengah, ke bumi Pancasila, tanah berkah untuk Indonesia insya Allah. Sebelum mengakhiri sambutan ini Pak Wapres, izinkan saya berpantun. Saya bukan ahli, tetapi saya coba-coba menyambut kedatangan Pak Wapres dengan seluruh kapilah ya, dari seluruh Indonesia. Burung tinggang terbang begitu tinggi, menjaga hutan Kalimantan Tengah tetap lestari. Selamat datang kapilah peserta MTQ Korpri di kota cantik Palangkaraya yang menawan hati.
Itu menurut gubernur ya, entah menurut Bapak Ibu. Pergi berkunjung ke bumi Tambun Bungai. Batik benang bintik jangan lupa dibeli. Kapilah MTQ Kopri makin gembira dan termotivasi. Ada Mas Wapres Gibran membuka secara resmi. Selanjutnya mohon arahan Pak Wapres nantinya sekaligus membuka acara MTQ. Saya mohon maaf apabila selaku gubernur mewakili masyarakat Kalimantan Tengah apabila banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan MTQ. Intinya Bapak Ibu beserta Kepilah, insya Allah ini membangun semangat kebersamaan, saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan berkah bagi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi clear ya, baik Ketua Umum Korpri, Zudan Arif, Fahrullah, dan kemudian Gubernur Kalimantan Sugianto Sabran itu meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menyampaikan sambutan, atau kalau Gubernur tadi minta pemberian arahan. Dan ini sebenarnya biasa kan memang seorang pejabat tinggi negara begitu yang levelnya lebih tinggi ketika tiba di daerah itu ya dia menyampaikan pidato pengarahannya. Kemudian tibalah waktunya kemudian untuk Gibran dipersilahkan maju ke atas panggung. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama prosesi penabuhan Katambung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju tempat penabuhan Katambung. Kami undang untuk mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional serta Ketua Panitia MTQ ke-7 Korpri Kalimantan Tengah. Baik Bapak, mohon izin untuk penambuhan Katambung akan kami hitung mundur. Mohon izin Bapak, kita akan hitung mundur untuk penabuhan Katambung. 3, 2, 1. MTQ ke-7 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional tahun 2024 telah resmi dibuka. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Wakil Presiden Republik Indonesia telah resmi membuka MTQ ke-7 Korps Pegawai Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau kita simak tadi, sesungguhnya memang tidak ada ya permintaan dari MC Gibran itu menyampaikan pidato. Dia hanya diminta untuk secara resmi membuka MTQ-nya untuk memukul ini alat perkusi yang ini jadi khas dari warga Dayak begitu. Tapi kan sebelumnya itu dari roundan yang diterima oleh para wartawan disebutkan juga bahwa ada sambutan dari Wakil Presiden, dan juga jelas tadi kok Pak Zudan Arif dan Gubernur Kalimantan Tengah itu memohon adanya sambutan dan arahan dari Wakil Presiden. Nah, tapi kenapa kemudian MC-nya tidak menyampaikan bahwa ketika mengundang Wakil Presiden itu tidak meminta agar menyampaikan sambutan, hanya meresmikan saja gitu. Nah, ini yang jadi agak aneh ya. Karena itulah kemudian netizen itu membuli Gibran Rakabuming. Ada yang menyatakan begini, membuka tapi tidak memberikan sambutan, kayak gunting pita terus tepuk tangan langsung pulang gitukah? Tulis akun @sekarlangit585. Bahkan ada juga yang cukup panjang ini namanya @simbok_darmi. Dia mengaku sebagai bagian dari Nahdijin, saya malu pada Wapres Gibran
MTQ Korpri di Palangkaraya tanpa sambutan sebagai kehormatan bagi umat Islam. Lalu, dalam kurung maaf, bagi pemuda Asfaja NU, dari sisi mana saya harus memanggil Gus Gibran? Sementara Manusia Merdeka, Said Didu itu sambil menautkan berita tersebut, dia mengomentari begitulah kelakuan dari wapres pilihan oligarki. Dan ini dimuat juga di media namanya media oposisi, bahkan menyebut ini berita judulnya Wapres Sufufawa tidak memberikan sambutan pada pembukaan MTQ Korpi ke-7. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi ya? Kalau tadi ada yang menyebut misalnya Gibran Rakabuming itu lupa contekannya, saya kira tidak. Sebagai wakil presiden itu ketika dia datang kemana-mana kan ada ajudannya, ada sekretaris pribadinya dan sebagainya, dan biasanya sudah ada yang menyiapkan pidatonya. Jadi sebenarnya Pak Gibran ini harusnya nggak terlalu persoalan ya, tinggal baca saja pidatonya begitu. Kenapa nggak dilakukan juga ya? Ini yang jadi tanda tanya karena bagaimanapun juga ini merupakan acara resmi pertama yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Sebelumnya itu kan dia hanya melakukan belusukan pasar-pasar, kemudian atau dia meninjau proyek-proyek yang belum jadi sesungguhnya. Tapi memang ketika Gibran ini bahkan untuk melayani pertanyaan wartawan pun dia menolaknya ya. Yang paling viral kan ketika dia mengunjungi proyek untuk asrama atlet di kawasan Cibubur. Pada waktu itu dia ketika ditanya wartawan malah menyerahkan pertanyaan itu kepada wakil Menteri Taufik Hidayat, yakni atlet nasional bulu tangkis kita, untuk menjawabnya gitu. Dan yang terbaru itu Gibran itu ketika dia meninjau proyek di Solo, proyek-proyek di Solo itu wartawan menggambarkan bahwa ketika ditanya selesai acara itu Gibran malah melengos begitu saja. Disebutnya melengos. Sama ketika di Palangkaraya itu selesai dia membuka secara resmi tanpa ada pidato itu, kemudian Gibran juga langsung meninggalkan lokasi acara dan masuk ke dalam mobilnya tanpa memberi kesempatan wartawan atau menjawab pertanyaan ketika wartawan sedang bertanya. Apa sungguhnya yang terjadi pada Gibran itu? Kalau selama ini kan memang kita kenal ya bahwa dia itu orang yang sangat irit bicaranya gitu. Kalau kalau toh dia menjawab pun juga jawabannya itu saya kira pasti buat wartawan bingung. Ini mau nulis berita apa ya? Kok jawabannya hanya pendek-pendek semacam itu? Saya pikir tadinya dia akan berubah gitu. Kalau setelah jadi wapres maka dia mungkin akan menjelaskan jauh lebih panjang. Tapi ini ternyata lebih parah lagi, kok dia tidak memberi sambutan gitu. Apakah ini akan menjadi model baru dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming kalau dia pergi kemana-mana ketika hadir dalam acara resmi juga dia tidak memberikan sambutan? Saya sih coba positif thinking, mungkin terjadi miskomunikasi gitu antara panitia dengan timnya Pak Gibran ini, atau memang sejak awal disepakati atau diputuskan untuk tidak ada sambutan gitu ya, sehingga Gibran juga tidak memberikan sambutannya Wakil Presiden Gibran ini. Tapi kalau saya buka-buka file lama, ini yang juga ada kaitannya dengan MTQ nasional, ya jadi Korpi ini kan tahun 2022 itu MTQ nasional ke-6 Korpi itu dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan pada waktu itu yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan sebagai pembina Korpri, Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan pidato pengarahannya. Jadi sebenarnya harusnya protapnya itu ya memang ada pengarahan. Mengapa kemudian ternyata tidak terjadi pengarahan walaupun tadi Ketua Umum Korpri bahkan Gubernur Kalimantan Tengah juga sudah meminta itu. Ini jadi pertanyaan yang serius karena saya juga membaca ini ramai sekali di media sosial bahwa sekarang ini sudah mulai ada keluhan dari wartawan Sekretariat Negara yang meliput berbagai kegiatan dari Wakil Presiden. Karena ini memang berbeda dengan Wakil Presiden sebelumnya. Gibran Rakabuming ini kelihatannya banyak sekali dia melakukan kegiatan-kegiatan tapi kegiatannya itu yang paling menonjol hanya dua ya, dari belusukan dan kemudian dia meninjau proyek-proyek. Karena sekarang kelihatannya mungkin belum ada proyek yang diresmikan. Nanti kalau ada proyek yang sudah diresmikan mungkin dia akan meresmikan proyek. Tapi kalau peresmian proyek di eranya Pak Jokowi itu kan biasanya yang melakukan proyek itu Pak Jokowi, bukan Wapres gitu. Bahkan Pak Jokowi ini kan sangat dikenal senang resmikan proyek-proyek yang belum jadi pun dia resmikan. Nanti jadi sebuah proyek misalnya jalan tol itu bisa diresmikan sampai berkali-kali, mulai dari groundbreakingnya, kemudian ruas tertentu yang sudah selesai diresmikan lagi, ruas berikutnya selesai, baru kemudian terakhir nanti ketika seluruh ruas itu sudah tersambung itu diresmikan kembali. Jadi
setidaknya setiap kali ada proyek itu Pak Jokowi itu bisa meresmikan tuh sampai setidaknya 3 kali, bahkan bisa sampai 4 kali. Nah pola ini kan sekarang belum ditiru Gibran. Yang ditiru Gibran adalah meninjau proyek. Tapi Pak Jokowi dalam berbagai acara-acara resmi seperti FJQ itu ya biasanya dia menyampaikan pidato, sementara Gibran ini tidak. Nah balik tadi ke keluhan dari para wartawan di Sekretariat Negara itu, mereka mengeluhkan sekarang ini sudah capek-capek mengikuti kegiatan Gibran Rakabuming, tapi setiap kali ditanya dia tidak memberikan jawaban. Seperti yang terjadi di Solo itu, kemudian dia melengos, digambarkan oleh wartawan seperti itu ya. Sebagai orang yang pernah menjadi wartawan di lapangan, juga pernah menjadi wartawan di lingkungan kepresidenan, saya sih bisa berempati kalau ada wartawan yang mengeluhkan semacam itu, terutama ini wartawan televisi, khususnya kameramen. Ini kan mereka mesti nenteng kamera, dan biasanya kalau di televisi itu reporter itu ikut menenteng tripod. Ya lumayan ya, biasanya apalagi kalau mesti lari-lari meliput presiden harus datangnya lebih awal dan kemudian pulangnya belakangan, tapi ternyata kalau meliput Gibran nggak mendapatkan statement apapun. Jadi ketika pulang ke kantor dan kemudian ditanya oleh koordinator liputan, biasanya begitu mana beritanya kan hanya bingung saja karena tidak ada statement. Paling yang bisa disetor itu hanya berita peresmian dari proyek itu, sementara apa yang disampaikan oleh Pak Wapres nggak ada. Dan biasanya kan wartawan-wartawan semacam ini ada titipan dari para redakturnya atau dari produsernya untuk menanyakan sesuatu berkaitan dengan isu-isu tertentu kepada wakil presiden atau presidennya. Pada eranya Pak Jokowi masih dapat jawaban pertanyaan-pertanyaan semacam itu, bisa doorstop interview bisa dilakukan. Begitu juga halnya ke Pak Ma'ruf Amin. Tapi sebagai wakil presiden kan Pak Ma'ruf Amin tidak sebanyak Pak Jokowi untuk melakukan kegiatan-kegiatan peresmian-peresmian semacam itu. Jadi ini kelihatannya kita dan terutama wartawan itu mulai harus beradaptasi terhadap kebiasaan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini. Kalau ada acara resmi jangan terlalu berharap kemudian ada sambutan dari Wakil Presiden yang bernama Gibran Rakabuming itu. Padahal kan sebenarnya kalau seperti acara-acara di daerah itu kan mereka para pejabat daerah dan rakyat daerah tuh biasanya menunggu-nunggu tuh pidato atau arahan dari seorang wakil presiden. Dan bagi seorang wakil presiden maupun pejabat tinggi negara lainnya itu kan berpidato di hadapan publik itu sebenarnya kesempatan untuk mensosialisasikan program-program apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau cuma datang ke FTQ dan kemudian menabuh gendang dan dia pulang saja, ini terlalu mahal ya biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai perjalanan seorang wakil presiden. Tapi seperti saya sebutkan tadi, yang paling khas dari Gibran itu dia belusukan, dan benar juga ketika di Palangkaraya juga dia melakukan belusukan ke pasar dan kemudian juga meninjau uji coba makan siang bergizi.